Pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pemerintah berharap dengan Undang-Undang Terorisme hasil revisi itu nantinya bisa menjadi landasan hukum untuk mencegah dan menangani potensi teror sejak dini. Sayangnya hingga kini pembahasan revisi Undang-Undang belum juga final dan belum bisa diundangkan. Bahkan sejumlah pasalnya juga masih mengundang kontroversi karena dinilai berpotensi melanggar hak-hak sipil. Sejak terjadinya peristiwa bom Tamrin, bom bunuh diri Mapolresta Surakarta, dan ditembak matinya Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, dirasakan Undang-Undang Terorisme sebagai payung hukum yang ada saat ini masih memiliki kekurangan dan perlu disempurnakan lagi. Terlebih dalam 13 tahun terakhir banyak perubahan signifikan terkait terorisme di Indonesia. Salah satunya munculnya kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS yang simpatisannya menyebar di banyak negara termasuk Indonesia dengan membentuk sempalan dan sel ISIS. Kondisi itu membuat pemerintah dan DPR bersepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tujuannya untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif pencegahan terorisme. Namun, bukan hanya pembahasan revisi Undang-Undang Terorisme terkatung-katung dan terkesan jalan di tempat, tapi muncul pula sejumlah pasal yang memicu polemik terkait perluasan definisi terorisme, masa penahanan diperpanjang menjadi 30 hari, dan upaya menarik TNI ke dalam pemberantasan terorisme. Semua itu dinilai rentan pelanggaran HAM dan berpotensi merampas kebebasan sipil. Pada satu sisi, upaya cepat Densus 88 terkait terorisme dan membatasi ruang gerak terorisme harus diapresiasi. Namun, perluas kewenangan Densus 88 anti teror untuk menangkap dan menahan terduga terorisme tanpa dibarengi pengawasan sangat berpotensi penyalahgunaan wewenang dari aparat keamanan. Seperti yang terjadi pada kasus Siono, warga Dusun Brengkungan, Klaten, yang mati setelah ditangkap Densus 88 pada pertengahan Maret lalu. Menurut catatan Komnas HAM, sedikitnya 100 orang terduga teroris yang tewas dalam proses penanganan kasus terorisme oleh Densus 88 karena diduga ada pelanggaran terhadap SOP. Bagaimanapun juga, penegakan hukum akan berjalan baik jika sarana dan prasarananya memadai. Masyarakat mendukung dan undang-undangnya pun sempurna mengatur soal kriminalisasi teroris. Dan program deradikalisasi dinilai efektif bila dilakukan oleh mantan tersangka teroris, sehingga menular kepada anggota teroris yang lain agar insaf dari kekeliruan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tarik ulur RUU Terorisme, itulah topik dialog pada Jurnal Pagi kali ini. Pemerintah menilai revisi Undang-Undang Terorisme harus secepatnya diselesaikan DPR dan diundangkan agar menjadi landasan hukum untuk mencegah dan menangani potensi teror sejak dini. Namun sampai kini masih muncul polemik terhadap sejumlah pasal yang kontroversial dan menuai kritik berbagai kalangan karena dinilai rentan pelanggaran HAM dan berpotensi merampas kebebasan sipil. Mengapa pembahasan RUU Terorisme terkesan jalan di tempat? Bagaimana pula dengan usulan pembentukan komite pengawas agar pemberantasan terorisme tetap optimal tapi tidak melanggar HAM? Lantas seberapa mendesaknya menarik institusi TNI untuk masuk dan diatur dalam RUU Terorisme? Untuk membahas topik ini sudah hadir narasumber kami di studio, anggota Pansus RUU Anti Terorisme DPR RI Arsul Sani, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar. Dan kami juga akan terhubung dengan koordinator atau peneliti dari Imparsial, Ardi Manto. Saya ke Pak Arsul Sani dulu. Pak, ini kalau kita bicara soal RUU anti terorisme, di RUU yang sebelum saja, sebetulnya sebelum ini direvisi, kita kan seringkali mendengar pelanggar walaupun mungkin kita harus dilakukan cek ulang ya, tapi banyak kalangan menilai pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak sipil itu juga terus terjadi. Nah, ketika ada revisi ini, itu justru yang kalau kita lihat dari draftnya, itu justru menambah kemungkinan atau potensi itu terus terjadi. Bahkan lebih bahaya lagi. Gimana menurut Anda? Iya, apa yang Anda sampaikan itu juga yang disampaikan oleh banyak elemen masyarakat. Ya. Jadi artinya itu bukan sekedar lontaran media, tetapi itu memang suara masyarakat yang juga disampaikan kepada
sebelumnya Komisi 3 dan sekarang ini kepada Pansus ya. Nah, ada memang pasal-pasal di sana karena kan hakikat dari rancangan undang-undang ini kan ada dua. Pertama itu memperluas penalisasi, artinya perbuatan yang bisa dikriminalkan dan kemudian introduksi jenis pidana baru, yaitu berupa pencabutan kewarganegaraan, pencabutan paspor. Dan yang kedua, nah ini yang memang sangat ditakutkan adalah perluasan kewenangan. Perluasan kewenangan itu terbagi pada kewenangan dalam konteks penindakan maupun kewenangan dalam konteks pencegahan. Ya. Dalam konteks penindakan, maka masa penangkapan yang 7 hari tadi hendak diperpanjang menjadi 30 hari. Kemudian masa penahanan itu diperpanjang jauh melebihi yang dimungkinkan oleh KUHP sejak ditahan oleh penyidik sampai dengan vonis pengadilan tingkat pertama. Itu kalau nggak salah hitungan saya itu menjadi 1 tahun 3 bulan dari tadinya 6 bulan 180 hari menjadi 1 tahun 3 bulan. Nah ini yang dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kami juga akan mengkritisinya tentu. DPR artinya? Iya betul. Berdasarkan kan DPR harus menyuarakan aspirasi masyarakat. Artinya boleh nggak kalau saya katakan gini Pak Arsul, ini sebetulnya ini kan usulan pemerintah ya? Iya. Ini usulan pemerintah ini di DPR saat ini tidak mendapatkan dukungan sebetulnya. Bukan tidak mendapatkan dukungan dalam arti DPR pasti akan menolak, tetapi nanti tentu ketika pembahasan substansi. Sebab sekarang ini tahap pembahasan RUU anti terorisme ini adalah kemarin tuh kurang lebih baru mengakhiri walaupun tidak ditutup gitu, mengakhiri rapat dengar pendapat umum dengan berbagai elemen masyarakat, kemudian juga rapat dengar pendapat dengan instansi terkait termasuk TNI, Polri, BIN dan lain sebagainya. Sekarang ini anggota Pansus melalui fraksinya masing-masing sedang menyusun DIM, daftar inventaris masalah. Nah nanti di pembahasan substansi ini pasti akan kritisi ya, termasuk fraksi saya misalnya P3. Kita melihat kalau 30 hari itu terlalu lama ya. Nah, yang paling gampang ukurannya apa sih? Kita melihatlah di negara lain itu berapa ya. Memang undang-undang anti terorisme di negara manapun itu lex specialis ya. Yang pasti lebih lama, lebih longgar ya dibandingkan dengan lex generalisnya yaitu hukum acara pidana. KUHP kalau di kita. Nah, itu kalau misalkan kita mau melihat sudah ada contohnya belum di mana? Ada, misalnya di Inggris. Itu kan pasti akan menjadi kajian. Saya kebetulan punya pengalamannya di Inggris karena saya pernah studi di sana ya. Kalau di KUHP-nya Inggris itu yang namanya PACE ya, Police and Criminal Evidence Act, pre-charge detention, masa penangkapan sebelum seseorang itu dikenakan satu tuduhan atau sangkaan resmi, itu kan kalau menurut KUHP-nya 48 jam 2 hari. Di kita malah 1 hari sebetulnya. Nah, kalau untuk terorisme ini ya, di Terrorism Act ya, terakhir ya, itu undang-undangnya yang direvisi itu tadinya 28 hari, kemudian sekarang ini 14 hari. Tetapi yang menarik di sana adalah setiap perpanjangan, artinya setelah 48 jam, kalau mau memperpanjang sampai 14 hari itu, maka setiap 24 jam itu direview. Ya, harus dijelaskan. Di sana kebetulan mekanismenya tentu melalui hakim komisaris dan secara umum kerja penegak hukum divisi terorisme Scotland Yard itu diawasi oleh yang namanya independent reviewer dan civil privacy and liberties board itu. Nah, yang itu mengawasi. Jadi kalau misalnya katakanlah ada laporan kekerasan atau tidak dipenuhi suatu hak hukum yang diberikan oleh undang-undang di sana kepada si terduga pelaku teroris, itu akan direview. Jadi ada pengawasan. Nah itu kan sebetulnya yang sering kali terjadi di kita, gitu. Tidak ada pengawas soal itu. Betul. Sehingga kalau kita, ini dari catatan dari beberapa berita yang saya baca, ini ada paling tidak sejak adanya Densus 88 sudah ada sekitar 100 orang yang meninggal karena tanpa melalui proses hukum. Ya, saya kebetulan anggota Komisi 3 DPR RI juga. Jadi kami memang menerima, kalau tidak salah itu ada laporan dari Komnas HAM dan juga dari teman-teman masyarakat sipil, Kontras ya. Itu catatan kami itu yang dilaporkan adalah sekitar 122 orang 122 yang meninggal dan kemudian dianggap dalam
proses peristiwa meninggalnya si terduga pelaku itu ada pelanggaran HAM, Oke. ya, atau tidak terjelaskan bahwa prosedurnya itu telah benar. Ya. Itu. Nah, cuma kan itu dari Komnas HAM, dari masyarakat sipil. Kalau dari pihak Polri-nya sendiri kan selalu cenderung mengatakan itu ya cenderung denial lah ya. Artinya selalu mengatakan bahwa prosedur telah dipenuhi atau itu ada situasi di mana petugas terpaksa harus melakukan tindakan yang tegas, yang keras sampai menembak mati. Iya. Itu. Nah, terus? Nah, kan ini kemudian keadaan ini ya, yang satu mengatakan demikian, yang Polri-nya kemudian mengatakan tidak ada kesalahan prosedur dan segala macam. Ini kan menurut kami itu cenderung ya beberapa fraksi ini kan harus ada satu lagi, saya sebut saja institusi walaupun tidak harus badan resmi, itu yang kemudian menjalankan fungsi pengawasan yang netral yang kalau di Inggris itu disebut independent reviewer saja. Independent reviewer. Oke. Nah, ini terdiri dari siapa aja mestinya, Pak? Ya, memang modelnya belum kita sepakati. Ya, Pak Kapolri waktu itu calon Kapolri Pak Tito pada saat itu kebetulan saya yang bertanya waktu fit and proper test, memang beliau tidak setuju kalau kemudian ini ada badan baru menimbulkan birokrasi baru, anggaran baru. Memang seperti itu, beliau berkeberatan. Namun kami juga melihat bahwa kalau pengawasan itu dilakukan, ya tidak harus kemudian diciptakan sebuah badan baru. Ya. Alternatifnya tentu ada. Pertama misalnya memberikan kewenangan pengawasan kepada komisi negara yang sudah ada. Sebut saja misalnya Komnas HAM, ya. Atau yang kedua, ya kebetulan ini ada contohnya. DPR membentuk tim pengawasan khusus, ya. DPR kan memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan umum ya. Tapi secara khusus bisa dan itu contohnya ada ya. Di Undang-Undang Intelijen Negara itu kemudian ada ketentuan di mana DPR membentuk tim Wasbin namanya, tim pengawas intelijen. Nah, ini juga bisa model seperti itu dicontoh sehingga tidak menimbulkan lembaga baru, organ baru yang berarti beban baru dalam anggaran. Dan itu urgen sebetulnya komisi pengawas seperti itu ya? Ya, yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat itu diperlukan. Kalau menurut DPR sendiri gimana? Kalau menurut Pak Arsul sendiri? Saya tentu belum bisa memprediksi, tetapi kalau kami, saya fraksi P3 cenderung setuju ya. Tetapi dalam format tadi paling tidak pilihannya dua, diserahkan kepada satu komisi tertentu yang sudah ada atau kepada. Artinya kalau dari segi fungsi itu urgen dibutuhkan. Iya, saya ini paling tidak ini juga untuk membantu Polri ya. Yang penting komisi ini kan tidak intervensi dalam tugas-tugas penindakan, tetapi memang bisa menilai apakah yang dilakukan oleh penegak hukum itu sudah sesuai dengan hukum dan menghormati HAM apa tidak. Pak Arsul, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.